Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nama Bapak siapa? Sugiono. Oh, Om Sugiono. Asal dari mana Pak? Visi dan misinya adalah menggiatkan kembali kebrailean buat tunanetra. Gitu ya. Nah, kita membaca dan mengarang puisi berbentuk braille. Karena selama ini kan braille hampir tersisihkan sama digital ya. Jadi kita coba menggiatkan kembali braille-nya tunanetra itu. Gitu. Pastinya adalah termasuk ya, semoga masyarakat juga tahu bahwa tunanetra itu nggak begitu-begitu aja gitu, bisa melangkah jadi, ke depan lebih maju. Walaupun tunanetra tapi bisa mengembangkan kreativitas kali ya Pak ya? Bisa, insya Allah. Nah, harapan saya bahwa masyarakat lebih terbuka, lebih melek mata, jadi bahwa ya itu tadi tunanetra itu sebetulnya bisa segala walaupun dengan segala keterbatasannya gitu Pak. Harapan saya ke depan supaya tunanetra itu tidak termarginalkan gitu. Tidak tersisihkan karena dengan adanya digital dan sebagainya gitu. walaupun memiliki keterbatasan kali ya Pak ya? Iya. Walaupun memiliki keterbatasan, walaupun berada dalam kekurangan gitu Pak ya. Tapi tetap bisa menunjukkan kreativitas yang nggak kalah dibandingkan yang lainnya Pak ya? Yang non disabilitas ya, non disabilitas. Assalamualaikum Bapak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, nama Bapak Pak Aris ya? Iya betul. Ya. Bapak asal dari mana Pak? Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Yang sudah dilakukan oleh panitia, mulai dari persiapan kita membuat spanduk, setting ruangan, setting kegiatan, dan persiapan personal yang bertugas tiap-tiap seksi. Begitu Pak. Visi dan misi pertama ingin menguatkan kesatuan dan persatuan di antara tunanetra. Yang kedua juga ingin mengembangkan kemampuan para tunanetra, walaupun ya ada keterbatasan tapi insya Allah ingin memaksimalkan kemampuannya. Oke. Ya, motivasi yang pertama bahwa kami walaupun tunanetra tetap bisa berkarya. Harapan ke depan kami ingin setara, ingin berpartisipasi seperti masyarakat yang pada umumnya. Selamat pagi. Pagi, Dengan siapa ini? nama saya Rama Kaulika. Yang sebelahnya lagi? Nama saya Rizky Anugrah. Oke. Asal dari mana? Saya Bandung. Saya juara 1 lomba cipta puisi. Yang setelah juara 3. Motivasi saya karena saya ingin menuangkan aspirasi saya dan ingin menuangkan apa yang menjadi keresahan saya selama ini melalui tulisan. Oke. Yang seterusnya lagi? Kalau saya emang hanya sarana menyalurkan hobi saja. Menyalurkan hobi. Iya. Oke. Untuk kesan-kesan yang saya rasakan selama ini menarik juga seru ya untuk mengikuti lomba cipta puisi, karena baru kali ini saya dapat berpartisipasi secara utuh di Johan Group gitu. Dan untuk apa tadi? Harapan saya semoga lomba ini bukan hanya sekedar lomba, tapi juga dapat mengikat tali silaturahmi antara kita. Oke. Kesetaraan, karena saya berpikir bahwa tunanetra itu sama saja dengan orang awas dan kita bisa setara dan kita bisa sama, apalagi dalam bidang karya tulis yang memang kita bisa perjuangkan sendiri. Ya, silakan yang satu lagi. Karena saya percaya bahwa tunanetra juga mampu seperti apa yang mereka bisa lakukan gitu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nah, boleh perkenalkan dirinya satu persatu Ibu, dari Ibu yang di tengah siapa namanya? Yang di tengah, yang di tengah. Oh saya Mai. Ibu Mai. Iya.
Asal dari mana Ibu? Aslinya dari Bojong Malaka. Oh, Bojong Malaka ya. Bojong Malaka. Kalau Ibu yang ini yang pakai baju biru siapa Bu? Saya Yuningsi dari Kabupaten Bandung. Oh, ada Bandung. Oke. Ini Mbak ya? Mbak ya? Namanya siapa Mbak? Asal dari mana? Namanya Maura Zelda, asalnya dari Tasikmalaya. Oke. Ya, kesannya saya sangat senang bisa mengikuti acara ini, dan kesannya ya semoga tetap berlangsung, jangan hanya sampai di sini gitu. Terus Nah Ibu, berlanjut. silakan Ibu. Oh udah ya, Ibu udah? Ibu udah? Ya, Nah Ibu yang pakai baju biru. saya kesan-kesannya pada dasarnya dalam membaca puisi itu sangat senang, sehingga dengan ajang ini bisa termotivasi untuk lebih belajar lagi, lebih mempelajari cara membaca puisi yang baik. Terus lebih-lebihnya sangat senang dan termotivasi, yang utama termotivasi, walaupun saya pribadi yang sudah termasuk yang sudah usianya yang sudah lansia tapi dengan terbukanya lomba ini kita bisa mengikutinya tetap gitu begitu. Oke. Mbak silakan kira-kira apa nih kesan dan pesan yang ingin Mbak sampaikan mengenai acara ini Mbak? Oke, untuk kesannya pastinya sangat senang sekali karena dengan adanya acara ini membuat kita semakin termotivasi untuk terus belajar lagi gitu, dan pesannya semoga acara ini terus berlangsung sampai ke depannya, jangan berhenti di sini. Iya. Nah, Intinya walaupun kita sebagai disabilitas, walaupun mempunyai kekurangan, tapi bukan berarti suatu halangan, justru menjadi tantangan dan menjadi motivasi kita untuk mau belajar, dan kita bersemangat untuk mengikuti setiap lomba yang dapat kita mampu, dan kita dapat mengikuti sama dengan orang-orang yang normal ya. dengan harapan-harapan kami sebagai disabilitas, mudah-mudahan kedepannya pemerintah juga lebih lagi memperhatikan khususnya disabilitas dalam semua kesempatan. Jika ada yang bisa diikuti sama disabilitas, jangan mempersempit kesempatan mereka, kami begitu. Terima kasih. Ya. Silakan Ibu yang tengah. Ya, kalau saya mah dengan adanya acara ini saya sangat senang dan bisa menambah wawasan dan teman gitu kan. Terus yang keduanya, harapan saya ya mudah-mudahan acara ini terus berlanjut dan jadi motivasi bagi anak-anak muda gitu ya, bagi anak-anak muda biar bisa mengikuti ajang puisi ini gitu. Di balik kekurangan saya, ya saya tuh Di balik kondisi Ibu kalau kata saya sih, saya jadi ingin supaya diterima di masyarakat, yang utamanya mah gitu, biar masyarakat itu
tahu gitu, walaupun kami yang cacat ini bisa melakukan apa yang orang lain bisa gitu. Meskipun orang lain itu normal ya Bu Iya ya. gitu. Yang penting tunanetra juga punya motivasi dan punya keinginan untuk bisa hidup berbaur dengan Iya. masyarakat ya Bu Iya ya. gitu. Silakan Mbak, silakan. Motivasi saya mengikuti acara ini karena ingin membuktikan kepada semua orang bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk kita mencapai apa yang kita impikan gitu. Dan ingin memperluas wawasan juga dan memperbanyak teman juga gitu. Dan harapannya mungkin agar sama saja disabilitas lebih diutamakan atau lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah gitu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa? Indra Yanti Suherman Oh, ya. Ibu asal dari mana Bu? dari Bandung. Dari Bandung ya. Saya pertamanya bikin grup WhatsApp. Sebetulnya ini nggak legal sih, cuman grup biasa-biasa saja, hanya untuk menjalin silaturahmi antara teman-teman kakak senior di tahun 80-an. Jadi anggotanya juga di atas 40 gitu. Oh gitu. Pertama berbagi dengan sesama nasib, ingin membuat kebahagiaan di antara mereka, berbagi walaupun sedikit, tapi ingin memberi kebahagiaan untuk bersilaturahmi, bertemu walaupun jarang-jarang. Harapannya sih tetap terjalin silaturahmi jika Allah mengizinkan dan rezekinya ada. Itu aja. Ya. Ya, kita Banyak semua. tunanetra semua. Dan tunanetra semua ya. Ya. Hmm, Tetap kita solid, tetap kita berkarya, tetap kita bersama dalam suka duka, walaupun kita dalam keterbatasan, tetap kita tunanetra tetapi bisa berkarya, bisa berbagi, bisa saling mendukung, bisa saling kompak. Apalagi di grup saya ini, walaupun adminnya sedikit, walaupun grupnya cuma beberapa, nggak sampai 80, tapi kami selalu menekankan silaturahmi dan kebersamaan, walaupun dalam suka, dalam duka, dalam keterbatasan, dalam kekurangan materi, dalam segalanya. Itu aja. ya. Intinya sekalipun tunanetra tetap cayo ya Bu ya. Ya. Tetap maju ya. Ya, Nggak mau kalah sama yang masih bisa ngelihat ya Bu ya. kita bukan takut kalah ya Mas ya, tetapi kan kita yang kekurangan itu hanya netra, hanya penglihatan. Tetapi kami tetap berpikir, tetap berwawasan, tetap ingin banyak pengetahuan, ingin banyak berhubungan dengan dunia luar. Jadi tidak ada diskriminasi. Tidak ada yang membedakan ya Bu ya. Tidak ada yang Jangan sampai orang-orang tuh menganggap kalau tunanetra itu sebagai beban masyarakat, tetapi sebetulnya kami juga bisa hidup tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian, tanpa penglihatan. pengasingan. Betul. Ya, yang penting semangat terus ya Bu ya. Baik. Ya, Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu namanya siapa? saya dengan Yasmin Aini, perwakilan dari Sentra Wiataguna Bandung. Jadi kami kebetulan ini dapat undangan dari teman-teman untuk kegiatan UMI ini. Jadi di sini kami apresiasi luar biasa. Ternyata dari teman-teman komunitas ini, terutama untuk disabilitas netra ini memiliki effort yang sangat positif sekali dalam memeriahkan Hari Jadi Republik Indonesia dengan mengadakan lomba yang tadi kami dapatkan informasi ternyata tidak hanya dari teman-teman yang di Bandung saja, tetapi juga ada yang dari luar Bandung yang bisa mengikuti lomba secara virtual, mengirimkan video dan itu suatu terobosan yang sangat bagus. Semua bisa berpartisipasi langsung walaupun tidak bisa hadir. Untuk motivasi terhadap acara ini, sebaiknya memang ini semakin dikembangkan lagi. Jadi mungkin ada dari lebih luas lagi jangkauannya, kemudian juga
kegiatannya semakin bervariasi. Jadi untuk teman-teman saat akan memperingati Hari Jadi Republik Indonesia ini bisa lebih bersemangat, bisa lebih mengembangkan berbagai kreativitas yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Mungkin kalau dalam hal ini supaya bisa menunjukkan ya bahwa teman-teman disabilitas netra ini memiliki eksistensi yang luar biasa yang tidak kalah dengan mereka-mereka yang secara fisik lengkap dan normal. Jadi teman-teman ini walaupun memiliki keterbatasan dalam penglihatan tapi tidak terbatas kemampuannya, bisa menunjukkan potensi yang dimiliki. Yang penting semangat Ibu ya. Semangat. Walaupun disabilitas tapi tidak mengurangi semangat dari para anggotanya untuk bisa berkarya ya Ibu ya. Saran kami mungkin untuk ke depan kegiatan ini bisa diselenggarakan lebih baik lagi, mungkin secara acara lebih bisa disosialisasikan lagi sehingga yang terlibat bisa semakin banyak lagi. Untuk kesiapan mungkin nanti akan dari panitia langsung yang menyampaikan, karena kami di sini pun dari Sentra Wiataguna selaku undangan kami memberikan support secara moral supaya bahwa kami pun digandeng untuk bisa bersama-sama memeriahkan acara ini. Jadi untuk kesiapannya mungkin nanti dari pihak panitia bisa menyampaikan lebih detail. Oke. Selamat pagi Om. Pagi. Shalom. Shalom. Shalom ya Om ya. Ya. Om Yuwono kan sebagai penyelenggara acara ini Om ya. Bukan, saya tempat yang ada galeri Gemar Kreasi dimanfaatkan oleh Johan 80 untuk kumpul-kumpul baca puisi, karangan puisi final ya. Karena ini penyelenggaranya. Kira-kira gimana? Ayo ini Shalom. Nah, kira-kira apa nih Mas? Visi dan misi Visi dari Johan ini hanya untuk mempersatukan untuk semua tunanetra, kalau bisa di Indonesia kita supaya silaturahminya tetap terjaga Om. Jadi kita adakan acara setiap acara yang ini acara untuk 17 Agustusan kita adakan dari Johan itu acara lomba puisi. Gitu. Oke, ngomong-ngomong Mas namanya siapa? Saya suami dari Enggak, namanya siapa? dari Chris. Oh, namanya Chris ya. Asal dari mana? Asal dari Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara ya. Oke. Kira-kira dari Om sendiri, Om Yuwono sendiri, kira-kira apa motivasi sehingga terbentuk acara ini Om? Acara Motivasi yang ada. lokasi Gemar Kreasi ini dari waktu ke waktu tempat berkumpul tunanetra ini sudah 10-15 tahun yang lalu secara per tahun gantian. Awalnya dari Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Kabupaten Bandung, berkembang pimpinan Pertuni Bandung Kabupaten Bandung sekarang menjadi Pertuni Jawa Barat, namanya Pak Maman. Dan inilah berkembang ada kelompok WhatsApp Group 80 Johan. Inilah perkembangannya ya. Jadi secara tahun 2-3 kali pertemuan di sini. Juga termasuk untuk rekan-rekan dari SLB. Di hari yang cerah SLB ini, Citerep, di tempat yang berbahagia ini, tentu untuk di melaksanakan pejajaran perayaan ataupun kumpul, memperingati termasuk untuk pramuka, Hari Ulang Tahun tunanetra, Republik pramuka, Indonesia yang SLB, ke-80. ya. Dan Tidak ada kritik, Atau Gentra saya Jawa bangga. sarannya apa Om? Rekan-rekan Zona tunanetra bisa 80 menyelenggarakan untuk ini, tahun kedua. mengumpulkan 100-150 Untuk itu, rekan-rekan tunanetra luar biasa.
tentu saja Oke, terima kasih Om. Ya. Selagi shalom Om. Ya. Mas Kris sendiri coba tahu. Persiapan itu sebenarnya lebih ke apa ya? Dari panitia Johan ya, zona 80-an itu termasuk. Jadi itu angkatan 80-an yang mengadakan acara ini untuk sebenarnya membaca apa ya, persiapannya itu Dan persiapan ya. yang pertama Ya, tentu kita saja ajarkan sudah ya. Kalau persiapan diawali itu oleh sebenarnya kita hanya untuk MC dan silaturahmi untuk aja itu sih, gitu Om. Nggak Dan- ada dengan banyak persiapan bersama-sama lah. mari Maksudnya kita kita hanya mengucap karena silaturahmi bismillah. itu berjalan, Bismillahirrahmanirrahim. insya Allah semua acaranya bisa berjalan dengan baik. Dan kira-kira kenapa Mas yang dipilih justru adalah sorry ya, disabilitas atau tunanetra itu apa yang Itu karena mereka ini kan kalau tidak ada yang membimbing, mereka tidak yang Pak mendampingi, Maman, mungkin sebentar sulit ada untuk panggilan, mereka gitu. terselip panggilan. Makanya Ada Pak Maman? salah satu semua Maman, pendiri dari Ketua zona Provinsi Jawa Barat, 80-an semuanya tunanetra. Saya sendiri sangat banyak terima kasih karena Spesial di untuk mengumpulkan mengadakan acara seperti itu nggak gampang gitu. Mas. Silakan Ya, tim saya juga terima kasih kepada Music. LCBC dari Lion Group yang selalu mensupport acara-acara dari Johan. ya selanjutnya akan dinyanyikan lagu Jingga Johan oleh Neneng. Silakan Teh Neneng. Oh, maaf. Selanjutnya akan dinyanyikan lagu Jingga Johan oleh tim Music. Silakan. Ini grup Johan di dalam zona 80-an, sebagai media pemersatu untuk kita semua. Ini grup Johan di dalam zona 80-an, tempat untuk kita berkreasi dan bersilaturahmi. Gunung sama rendah, berdiri sama tinggi, itulah moto kami dalam grup Johan ini. Ini grup Johan di dalam zona 80-an, kita menjalin persahabatan dan berbalut kenangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
pagi rekan-rekan Johan 80. Selamat pagi. Luar biasa kreatifnya untuk menyelenggarakan pertemuan kali ini puisi, penulisan puisi. Beberapa tahun lalu saya pernah hadir di Wiataguna, itu pun ada kegiatan puisi. Dan buat saya yang tadi dikatakan oleh penyelenggara bahwa saya bobotoh sangat membanggakan. Sejak saya mahasiswa pernah ke Wiataguna dan selanjutnya secara berturut-turut saya berkenalan dengan tunanetra antara lain pijetan tiap minggu. Langganan ya Pak? Ya, begitu. Dan begitu banyaknya kegiatan di sini waktu mulai dibangun. Nah ini Pak Maman sebelah saya, dia yang mengundang beberapa teman sampai terakhir 100 lebih, ya, yaitu dari Kabupaten Bandung. Dan Pak Maman begitu aktifnya sampai dari Ketua Pertuni Bandung, Kabupaten Bandung, sekarang menjadi Pertuni Ketua Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Pak Maman. Dan saya masih mengharapkan Pak Maman masih selangkah lagi. RI 1. Ya. RI 1 Pertuni. DPR di Jawa Barat mewakili tunanetra Dewan atau ya apalah, karena saya ngikuti dalam pidatonya berbobot dan berwibawa. Ya, kita dukung hebat buat Pak Maman. Ya, karena dari awal beberapa warga yang dibawa sini sampai bisa membawa 100 terakhir ya, dengan apa yang permintaan yang terakhir itu mancing. Mancing di sini kalau pingpong, tarik tambang dan lain-lain itu sudah biasa. Mancing perhatian. Mancing bener. Oh. Ya. Satu hal yang saya banggakan di Galeri Gemar Kreasi ini, sering dinyanyikan lagu kebangsaan kita. Itu suatu yang membanggakan saya. Dari grupnya Pertuni dan grup-grup yang lain, termasuk dari grupnya Wiataguna. Termasuk juga Wiataguna itu tunanetranya pelantikan pramuka juga dilakukan. Nah, kegiatan saya selain kumpul-kumpul di sini, saya dibantu oleh Nanang, sudah ada grup pemain tunanetra futsal, ya. Tentu juga yang tadi di depan adalah fan art, yaitu melukis. Melukis awalnya di sini tunanetra yang bercamping itu 11 orang, saya coba kok bisa melukis. Dari situ saya kembangkan, sekarang sudah lebih dari 600 ya SLB dan tunanetra di Bandung. Ya. Yang low vision mungkin ya? Low vision? Ya, low vision ya, maupun SLB. Apa itu yang ABCD ya. Itu sudah 600-an ada ya. Demikian, semoga semangat rekan-rekan tunanetra berkreasi terus sesuai dengan galeri namanya. Galeri kreasi. Ya, Gemar Kreasi. Oh, Gemar. Ya, Pak Maman, bagaimana yang kemarin dari awal yang menggunakan tempat sini? Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ketua Panitia, saya mendampingi Bapak Yono dan saya hormati seluruh jajaran Johan, Ibu Ketua. Presiden Pak Maman main lebih dekat.
Saya baru pertama kali mendengar suara Ibu Ketua ya, Ibu Indrawati. Betul? Indrayanti. Oh, maaf kalau salah. Indrayanti. Ibu kreator itu. Ya, juga seluruh undangan. Saya Pak Maman dari Petuni Jawa Barat sangat bangga diundang. Mohon maaf tahun kemarin nggak bisa hadir karena bentrok dan kegiatan SLB. Baik Bapak Yuwono yang saya hormati sekaligus ayah saya, karena dari 2013 saya selalu dengan beliau. Bahkan sekarang pun saya menggunakan kaos yang diberikan 2017 ketika acara di Kabupaten Bandung mendapat kaos Petuni 150 orang. Iya, di acara rally tongkat. Bapak Ketua Panitia, ada 2 diksi yang sangat menyentuh hati saya. Tadi yang pertama, diksi Johan itu dalam lagu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang saya idam-idamkan, Pak. Karena seandainya seluruh disabilitas di Indonesia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak saling mengegokan, saya hampir yakin, Pak. Dia bahkan di pusat sudah duduk perwakilan di DPR. Tapi karena kita masih ada sifatnya begitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan semoga ini menjadi doa bagi kita semua. Kemudian yang kedua, huruf braille. Betul. Kemarin Pak Ketua DPP juga menjelaskan di seluruh Indonesia sudah sangat menurun antusias tunanetra untuk menulis braille. Ini PR kita bersama, PR seluruh guru SKB, bagaimana cara membangkitkan kembali anak-anak kita untuk hobi menulis huruf braille. Intinya, saya dari Petuni Jawa Barat dan Bapak Yuwono sangat mendukung kreasi Johan. Semoga sukses, semakin maju, semoga Ibu Ketua semakin kaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Bapak Ibu dari Lions Club. Terima kasih. Salam hormat, salam akrab, salam silaturahmi untuk semuanya. Ya, selamat datang. Untuk Dewan Juri yang mulia haknya, untuk penampilan teman-teman semua baik kreasi maupun ekspresi akan dipantau